Saya ingin mendengarkan komentar terakhir dari para narasumber. Dari Bung Riza, apa yang Anda sampaikan? Ya, jadi yang penting bagi saya ke depan begini, ini kan alamnya memang demokrasi, zamannya reformasi. Sekalipun memasuki tahun politik ya 2018 Pilkada 2019, kita harus bijaksana saja menyikapi. Apalagi posisi pemerintah. Udah sama seperti DPR. DPR itu mau bagus kayak apa, udah dikritisi setiap hari, terima. Yang penting kita kerja secara baik, tampung aspirasi, perjuangkan ada MD3 aspirasi. Dibunuh juga nanti yang kritik. Ada undang-undang MD3. Enggak seperti Enggak itu. gitu ya. Maksud saya, itu harus diterima sebagai kritik. Nah, apalagi pemerintah, wajar kalau pemerintah. Harusnya pemerintah lebih banyak dikritik daripada DPR. Kenapa? Karena pemerintah punya kekuasaan lebih besar dari DPR. Punya kewenangan lebih besar. Menggunakan anggaran lebih besar. Punya aparat, semuanya dia punya. Wajar kalau dikritik oleh masyarakat. Kalau kritiknya karena benar. ekspektasi masyarakat pada pemerintah itu setiap hari semakin besar. Jadi wajar pemerintah. Jadi bijaksana saja lah, nggak usah baper tadi. Siapapun pejabat sikapi secara bijak, diskusi, tunjukkan kinerja, apapun kritiknya. Gitu. Bung Baidowi. Ya, kalau saya melihat ancaman dari Pak Luhut itu hanya spontan lah. Tidak, kami meragukan itu akan menindaklanjuti pada hal-hal yang lebih serius. Jadi itu terbawa situasi, ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sudah kita tahu bersama, ada semacam tudingan yang tidak dibarengi dengan bukti-bukti real di lapangan kan. Sehingga reaksinya seperti itu. Dan bagi pemerintahan, koalisi pemerintahan, kita biasa menerima kritikan dan masukan dari masyarakat itu sesuatu yang biasa saja gitu. Cuman ya kita harapkan kritiknya itu membangun. Toh kita bersama ini untuk membangun bangsa, tidak hanya berdiri di atas kepentingan kelompok. Kita ingin semua berada di atas kepentingan bangsa. Tantangan kita masih besar, masih banyak daripada hanya meributkan soal yang remeh-temeh seperti ini. Ya. Bung Derajat. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus selalu ingat roda itu berputar. Ya. Jadi ketika diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, ya kita jangan anti kritik, jangan kuping tipis, jangan baper tadi, ya, jangan arogan gitu ya. Dan dilihat saja, jadikan itu sebagai pemicu untuk prestasi yang lebih besar lagi. Nah, terima kasih. Terakhir. Ya, saya mengatakan begini, silakan aja, kritis itu boleh dan kita butuhkan teman-teman ini menjadi mitra strategis. Tapi ya jangan memfitnah, jangan menista, jangan hate speech, jangan juga menyebar kebencian dan berita bohong. Yang kemudian yang kedua, belajarlah kita bagaimana jangan selalu membuat polemik dan sensasi. Jangan mengancam tapi kalau gitu. Kita hadirkan prestasi. Makanya kalau saya sih tidak dalam pendapat begini. Harus disebut dong arteri, jangan ngancam. Iya, makanya begini Bang, saya nggak mau bilang ngancam. Kalau ancam itu kan nggak boleh. Makanya ini ada hikmahnya juga. Kalau perlu nanti Pak Luhut, ya buktiin aja yang diomongin. Bener nggak bisa cari kesalahannya Pak Amin, dipaparin aja. Jadi kan publik juga jelas nanti. Jadi bukan mengancam ini yang bisa katakan demikian. Yang kemudian saya katakan Pak. Ya, saya Mas hanya Arteri kan selalu mengatakan saya belum selesai. Saya ingin mengatakan beginilah. Tambah short nanti. Yang saya katakan, saya tadi kan sedihnya saya harus menjelaskan kenapa sedih. Bedanya kita ya sama yang kemarin-kemarin, ini jelas yang diberikan itu adalah organisasi tani, petani, rakyat dan orang miskin. Itu baseline yang membedakan antara program-program presiden sebelumnya dengan Pak Jokowi yang dihadirkan. Ya, terima kasih. Gini, Mas Arteria kan selalu mengatakan ini hate speech, ini hoax, Ya, apa segala silakan, macam. buktikan saja. Itu berarti mempunyai persepsi yang berbeda soal kritik. Iyalah. Terus kemudian soal Pak Kalimat Luhut, tidak ini perlu presiden, ditafsir. ini juru bicara presiden, Johan Budi, itu sudah mengatakan jubir presiden pernyataan Pak Luhut itu tidak mewakili sikap presiden. Iya nggak apa-apa, malah saya katakan Baik, terima kasih. dibuktiin aja. Intinya adalah Anda sudah mendengarkan semua paparan dan sekali lagi kembali pada Anda. Anda memiliki pengertian yang mana yang menurut Anda paling pas. Terima kasih telah mendengarkan dua sisi dan bersama-sama dalam diskusi ini. Bung Riza terima kasih, Bung Derajat terima kasih, Bung Arteria terima kasih, Bung Baidowi terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.